saya ingin kemudian ini bisa lebih menarik lagi. Saya pernah dapat informasi bahwa Bang Sadam ini masa kecilnya Ya, mainannya di pelelangan ikan, betul Bang? Gimana ya. ceritanya itu Bang? Jadi saya ini kan kecil itu di Samarinda seberang. Di Samarinda. Sekarang pun rumah di Samarinda seberang, orang tua, keluarga juga mayoritas di Samarinda seberang. Oke. Di Samarinda seberang itu ada teman pergaulan kecil SD itu, karena kami tinggal di kampung Bugis, Iya, iya. memang notabene nelayan Iya, iya. dan juga aktif di pelelangan. Mm. Di posisi Sabtu dan Minggu ketika libur, saya ikut bersama teman-teman itu ke pelelangan. Oh, ngapain tuh Bang? Jadi kalau orang katakan ini kerja serabutan, Oh. tapi karena kita kecil dulu itu nggak ngerti, rame-rame aja. Oh, Rame-rame aja, tapi di sana kita melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab. Jadi kita ikut dalam sebuah lapak juragan. Kita karena kita posisi anak kecil ya dapat tugas juga yang tidak terlalu berat. ringan ya. Nyuci gabus, Oh, iya. nyuci basketnya, bantu pekerja-pekerjaan yang senior. Ketika pulang kita dapat nilai uang, terus tuh kita juga dapat ikan Wow. pulang ya. Itu umur berapa itu Bang? Waktu itu umur sekitar sekolah SD, keempat, lima, kelas 4, kelas 5, 6 lah SD. 4, 5, 6 SD Ya, teman-teman sekalian. waktu itu. Wah, memang sejak dari kecil sudah melatih dirinya dengan bekerja keras ya. Ya, Dahsyat. terus jadi sambil sekolah ketika itu tidak mengganggu di jam sekolah ya, karena tadi saya Tetap bilang bahwa pendidikan ya prioritas ya. pendidikan itu prioritas Ya. karena itu wajib. Jadi kita berusaha bahwa value-nya bekerja di saat sekolah ini ada sampingan saja, Oke. bukan sesuatu yang prioritas, tapi ada nilai pendidikan, Iya. pembelajaran baik dalam segi mental kita, mengetahui dan ilmunya. Nah, disitulah saya melihat bahwa bisnis ini potensi. Bisnis ini potensi. Di Samarinda ini kita memerlukan banyak sekali konsumsi yang dimana sampai saat ini saya melihat bahwa ketersediaan ikan kita yang ada itu tidak mencukupi nilai yang seharusnya. Oh. Tidak mencukupi nilai yang seharusnya ya. Saya melihat dalam Peluangnya masih sangat besar. sangat begitu besar ya. Ikan peluang. laut, ikan darat, Ikan laut, ikan air tawar. air tawar sama. Jadi Kalimantan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini harus tahu identitas daerah kita berbisnis. Oke. Itu hal yang paling dasar sebuah pertimbangan. Kita tahu Kalimantan Timur ini adalah daerah konsumtif. Ikan pun kita tidak sedikit datangkan dari luar pulau. Iya, Ya. Air tawar kita juga ikan itu banyak terbagi. Jumlah yang besar pun yang dikirim ke posisi kepelelangan itu tidak murni notabene dijual di dalam pelelangan, tapi juga dibagi ke beberapa kabupaten. Sedangkan posisi di Samarinda juga masih kurang. Jadi tapi sampai sekarang pun saya meyakini bahwa semua pengusaha perikanan yang bergerak di bidang itu memikirkan bagaimana cara kita mampu untuk menutupi kekurangan jumlah kebutuhan pangan ikan ini gitu ya. Memang presentasinya tidak terlalu jauh sebenarnya dari kebutuhan dan posisi yang ada. Tapi terlihat ada senggang, ada nilai presentasi yang mestinya ya menjadi sebuah peluang para kaum muda untuk bermain di posisi perikanan. Wow. Nah, Dahsyat teman-teman sekalian, dari pemaparan beliau begitu menggugah inspirasi ya. Saya sebagai teman beliau, kalau bersilaturahim ke rumahnya ini terlalu banyak ide yang saya dapat ya. Teman-teman kalau buntu pengen cari dapat ide, bisa nanti ke sini, bisa main ke sini Bang ya. insyaallah. Bismillah. Ya, nanti tinggal bisa kontak admin Samsul Alam Speak Up, nanti bisa kita buatkan janji. Ya, boleh. Ya, untuk bisa sharing-sharing informasi, mungkin bisa ada ide yang bisa dieksekusi di sana. Ya. Baik Bang Sadam, saya pengen tentu begini ya, dalam membangun usaha itu tentu tidak hanya manis saja ya. Ada hal yang sangat pahit ya, kalau mau dicerita monggo di-share. Dan ada yang sangat menyenangkan ya. Dua itu mungkin bisa di-share ke kita Bang. Jadi memang seperti tadi kembali ke dasar bahwa ketika kita memiliki niat dan mau itu, dan kita mau untuk belajar agar memperoleh ilmunya,
kita akan menjalankan semua prosesnya step by step itu dengan sangat memahami. Ketika kita di posisi di mana kita melihat bahwa oh ini passion saya, ini sesuatu yang membuat saya asik, nyaman, itu ya. nyaman. Jadi itulah yang dasar di mana satu memang di dalam sebuah proses bisnis mengelola apapun itu, yang namanya kendala, yang namanya kegagalan itu seiring sejalan dengan keberhasilan. Ya, itu sesuatu dua sisi yang tidak terpisahkan. Gagal berhasil. Ya. Susah, susah kemudahan. Kita tidak sedikit mengalami sampai sekarang pun kita masih posisi turun naik grafik itu sesuatu hal yang lumrah di dalam sebuah bisnis. Makanya kita perlu untuk terus berinovasi, melek teknologi. Itu paling penting, melek teknologi, melihat dari semua sisi perubahan. Ya, kita harus sadar bahwa sekarang 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lagi dan 5 tahun yang akan datang, para pengguna atau para pembeli di pasar ini memiliki karakter yang akan berbeda. Ya kan? Perbedaan karakter pembeli ini. Ya, dan perlakuan bisnis di pasar juga akan mengalami yang namanya dinamis. Menyesuaikan perilaku konsumen ya. Sekarang kita lihat bahwa berapa yang bisa kita lihat bisnis online. Ya. Kita dulu melihat bahwa ketika kita ingin membeli satu buah unit motor, kita harus ke dealer. Ya, kita harus ke dealer ya. Itu pasaran sekitar 5 sampai 8 tahun yang lalu kan. Bahkan ngantri itu, Bang. Ya, itu di dealer. Di dealer ada inden. Sekarang 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, tanpa kita sadari, motor itu di display di pasar malam. Ya. Dengan motor yang mendatangi ya. Motor itu ada di pasar malam. Dengan posisi DP cukup 500, display ada, unit ada gitu, ready ya, tanpa ada inden, tanpa kita datang ke dealer. Nah, sekarang di zaman sekarang kita coba lihat di handphone kita. Ada di posisi aplikasi online ngejual 1 unit motor yang kita klik, kita transaksi, dilakukan proses pengiriman. Sekarang unit motornya masuk ke rumah kita ya. Masuk. Jadi di handphone kita ya. Coba kita lihat berapa waktu yang mengubah jenis pasar ini, bisnis ini berdinamis sangat cepat. Apalagi dengan kondisi pandemik saat sekarang ini, kita lihat mengajarkan kita bahwa di posisi pandemik ini yang sangat ketat di dalam memilih bisnis ya. Tidak sedikit orang mengatakan COVID ini benar-benar menghancurkan seluruh roda ekonomi. Lebih daripada Krismon. Ya. Karena ketika Krismon kita tidak tahu, ada beberapa pasar yang mengalami efek turun dan ada juga beberapa posisi yang naik dan mendapatkan value yang bagus di posisi Krismon. Tapi ketika di kondisi COVID ini, kita semua hampir merasakan yang namanya adanya stuck. Adanya sebuah stuck yang dimana semua konsen kepada kesehatan. Akhirnya beberapa posisi pembisnis yang melihat peluang akan coba berinvestasi di dunia kesehatan. Padahal kita juga banyak melihat bahwa ketika posisi pandemik ini banyak kebutuhan dasar juga yang menjadi sebuah peluang. Ya, kalau kita ngelihat hanya di posisi negatifnya pandemik ini, tidak akan ada sesuatu yang positif yang kita dapat. Jangan-jangan inilah alasan sehingga perusahaannya Abang Bin Husain ini banyak menelurkan anak usaha baru di bidang perdagangan. Ya, salah satunya ketika kondisi pandemik ini kita lihat, maka kita berusaha melihat sebuah optimis nilai di mana kita bisa mengambil kesempatan. Iya, salah satunya adalah kita menciptakan sebuah pasar online yang di mana ikan, daging, dan ayam cukup dipesan by phone atau WA, bisa sampai ke depan pintu Bapak dan Ibu. Berarti basisnya masih WA, ya. Android ya?
dengan kita mensiapkan kurir Oh. dengan cash on delivery yang biaya deliverynya itu sangat murah, ya, sangat murah, sangat kompetitif, Iya, iya, efektif, dan kita juga menjamin sebuah jaminan mutu kualitas produk sehingga berkesinambungan. Bisnis ini berkesinambungan. Kita bisa masuk ke semua ranah. Itulah yang kita lihat waktu di awal kita mulai menggarapnya, Ustadz ya. Jadi jadi kita ketika ingin menjadi sebuah entrepreneur atau sebuah businessman, kita harus melihat satu, identitas wilayah kita ini apa. Ya, identitas wilayah kita apa? Kita lihat di sini mineral batu bara. Coba kita urutkan lagi ke bawah. Apa yang diperlukan dan sektor apa yang bergerak di bidang turunan dari ya, itu ya. turunan itu. Dia lihat ketika posisi sebuah daerah ini memiliki value perdagangan yang tinggi, itu akan seiring sejalan dengan nilai jasa yang tinggi. Ya. Dan juga akan sangat membutuhkan kebutuhan dasar harian yang sangat tinggi. Lebih konsumtif. Iya, lebih konsumtif. Itu sudah harus kita lihat. Apalagi posisi Samarinda yang pertumbuhan penduduknya ya terus tumbuh, dan posisi pemekaran daerah yang dulu kita lihat di sini masih hutan, sekarang berpendudukan. Betul, ya. jadi perumahan, Bang. Ya, banyak. Artinya setelah adanya sebuah urbanisasi manusia, itu akan mengikut sebuah rantai ekonomi yang di situ butuh kebutuhan pokok, butuh jasa. Ya, macam-macam hal yang bisa dan harus para pemuda sekarang itu lihat untuk dijadikan sebuah kesempatan di tengah kondisi pandemik ini. Oke, dahsyat sekali. Jadi teman-teman sekalian, begitu luar biasa pemaparan yang beliau sampaikan. Bahkan saya di obrolan sebelum kita memulai rekaman ini, beliau dulu setelah keluar dari tambang, kerja di karyawan tambang, pernah memulai usaha jualan kebab. Betul itu, Bang ya? Berapa lama itu, Bang, dilaksanakan? Dulu dilakonin sendiri. Dilakoni saya dan istri saya. Jadi waktu itu sebenarnya masih kondisi sebagai karyawan pun kami coba untuk membuka sebuah kafe itu menjual burger, kebab mini segala macam yang bersifat seperti es campur kebab. Dulu waktu itu belum tren yang namanya Cafe Coffee. Oh, belum. Ya, jadi kita belum punya titel barista. Oh, gitu ya. jadi itu sempat kita jalani sekitar setahun. Sempat dicoba sebelum booming ya. Ya, jadi kita coba waktu itu sekitar 1 tahun ya, yang kita berikan namanya Cafe 88 Rasa. 88 Rasa. Ya, waktu itu dibukanya di Jalan Bung Tomo di Samarinda Seberang. Setelah itu baru kemudian di 2010 merancang sebuah perseroan terbatas PT. Lalu 10 tahun kemudian teman-teman, beliau bisa sampai ke titik ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bang Sadam usahanya semakin lancar. Amin. Ya. Amin. Semoga semakin terus berkembang. Amin. Dan bisa terus banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Amin. Dan semoga Bang Sadam terus diberikan kesehatan. Ya Rob. Ya Rob. Amin. Teman-teman sekalian, tentu dari capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh Bang Sadam ini tentulah bukan merupakan sesuatu yang mudah ya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin jika kemudian kita senantiasa mau bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di channel yang lebih, di channel Samsul Alam Speaker yang lebih menginspirasi ya, dan tentunya kita semua berharap agar kita semua tetap terus bertumbuh. Saya Samsul Alam, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.